Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Hindia Belanda dengan nama Raden Masowardi Sodjorningrat. Namun pada tahun 1922 saat berumur 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan gelar bangsawan yang ia miliki agar bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa memandang status dan golongan mereka. Berbeda dari teman-temannya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang bangsawan yang sudah mendapatkan pendidikan sejak kecil. Ia bersekolah di Sekolah Dasar Khusus untuk Anak-anak Eropa, yaitu ILS. Ki Hajar Dewantara kemudian melanjutkan kuliah di Stovia, yaitu Sekolah Khusus Pendidikan Dokter. Namun sayangnya, ia terpaksa berhenti di tengah jalan karena sakit. Meskipun gagal menjadi dokter, Ki Hajar Dewantara tidak putus asa. Ia tetap melanjutkan perjuangannya dengan rajin membaca dan menulis. Sejak saat itu ia berhasil menjadi seorang penulis, sekaligus wartawan di beberapa surat kabar termuka. Selain menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik, seperti mengikuti organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan ikut serta dalam pendirian Indies Partij atau partai politik pertama di Indonesia. Di sana ia bertemu dengan rekan seperjuangannya yang sama-sama ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, yaitu Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangkunismo. Mereka bertiga kemudian dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. Selama menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara sudah membuat banyak tulisan. Hingga suatu hari, salah satu tulisan yang berjudul Uit Netherlands atau yang artinya Andai Aku Seorang Belanda membuat bangsa penjajah marah. Isi dalam tulisan tersebut dianggap telah mengancam mereka. Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan Dr. Cipto pun akhirnya ditangkap dan diasingkan ke negeri Belanda pada tahun 1913 hingga 1919. Selama masa pengasingannya, Ki Hajar Dewantara berhasil mendirikan sebuah kantor berita bernama Kantor Berita Indonesia. Ia juga mulai merintis cita-cita untuk mengajukan pendidikan di tanah air, yaitu menciptakan sistem pendidikan khasnya sendiri. Sepulangnya dari pengasingan, pada tahun 1922 ia berhasil mendirikan Taman Siswa, yaitu sebuah sekolah yang dibuat khusus untuk kaum pribumi agar mendapatkan pendidikan tanpa memandang status dan golongan mereka. Taman Siswa inilah menjadi bukti perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui jalur pendidikan dan kebudayaannya. Ajaran pendidikan Ki Hajar Dewantara masih digunakan hingga saat ini, yaitu semboyan pendidikan yang dikenal dengan sebutan Ingarso Sung Tulada, di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangun, Tut Wuri Handian, di belakang mendukung. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara juga diamanahi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Atas jasa-jasanya, ia juga ditetapkan menjadi Bapak Pendidikan Nasional, sekaligus menjadikan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional.